Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Syafriliani dengan NIM 04G1548804. Berikut ini merupakan kerangka gagasan saya dengan topik COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19, awal mula COVID-19 bermula, bagaimana cara COVID-19 menyebar, dampak COVID-19 di Indonesia, dan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah yang memerlukan bantuan medis. Awal mula COVID-19. COVID-19 bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok. Virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau disebut juga dengan COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? COVID-19 dapat menyebar dari orang yang sudah terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan dari orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda-benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan alkohol. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Dampak COVID-19 di Indonesia tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Yang kedua, jamaah Indonesia batal berangkat umroh. Yang ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Dan kelima, impor barang menjadi terhambat. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, sebaiknya kita juga selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Apa sih kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19? Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian global termasuk Indonesia. Lonjakan kasus yang terjadi telah direspons secara cepat oleh pemerintah dengan menerapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus penanganan pandemi. Dalam penanganan pandemi, pemerintah melakukan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dengan pembatasan mobilitas kampanye 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang terakhir, kampanye yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan vaksinasi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.